Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, TNI, Polri, P3K maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap beraktivitas, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan ya untuk para PNS, TNI, Polri, P3K maupun para pensiunan, bahwasanya ada bocoran mengenai skema pensiunan di tahun 2025 nanti di era pemerintahan ya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempunyai skema pensiun yang terbaru. Semoga ini akan membawa para pensiunan menjadi lebih sejahtera. Nah, untuk itu mari kita simak informasi selengkapnya agar Bapak Ibu bisa memahami ya program ataupun rencana yang akan dilaksanakan ya oleh Presiden terpilih Presiden Prabowo Subianto. Nah, terungkap skema pensiun PNS di era pemerintahan Prabowo nanti seperti apa? Mari kita simak informasinya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, subscribe, like, isi komentarnya ya. Silakan berkomentar yang sopan dan mari kita simak bersama ya info terbarunya. Terungkap skema pensiun PNS di era pemerintahan Prabowo. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintahan ya berencana mengubah skema uang pensiun bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan ini tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang diterapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang ASN ya, yang tahun ini adalah Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang itu mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun JP dan jaminan hari tua JHT. Kedua, nah ini ya kebijakan rancangan reformasi pensiun ya untuk pegawainya adalah yang kedua adalah Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP ya, jaminan pensiun, dan JHT, jaminan hari tua, untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Nah ini ya, ini kebijakan yang kedua ya untuk kesejahteraan para ASN. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat ya beberapa tantangan dan penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Ya memang ada penilaian ya, refleksi terhadap sistem yang sekarang ya. Ini dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran.
Selain karena adanya amanat undang-undang ASN, reformasi pensiun itu juga akan dilakukan karena adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah. Nah, ini berdasarkan data ya, bahwa manfaat pensiun yang diterima saat ini ya, gaji pensiun saat ini masih relatif masih rendah. Nah, ini sudah terpantau ya, sudah diketahui ya. Dalam tren terus berkurang. Nah, ini juga trennya kurang ya, berkurang dibandingkan manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Nah, ini hasil analisisnya ya. Nah, kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS sebagaimana dikutip dari dokumen KEM PPKF. Kedua, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR antar jabatan. RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku korupsi ya, koruptif. Sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018 ya. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti ya dengan pembiayaan pay as you go, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan resiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging ya. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun PNS merupakan salah satu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh, tulis pemerintah dalam dokumen KEM PPKF. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama adalah pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Jadi manfaatnya itu harus lebih meningkat ya. Untuk itu program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay THP menjadi alternatif utama pemerintah ya, alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan
P3K diharapkan mampu ya mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Nah, keempat, reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besar dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai kemampuan ASN dalam mengiur perbaikan manfaat kesinambungan program dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Ini dikutip dari dokumen KEM PPKF ya. Demikian ya Bapak Ibu, skema pensiunan baru yang akan diterapkan di era pemerintahan Prabowo nanti ya. Skema pensiunan PNS ini tentu saja yang akan diterapkan ya di era pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menguntungkan bagi para pensiunan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan bisa lebih berharap ya akan kesejahteraan ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.